Jika Anda ditanyakan, dari mana datangnya cinta? Apa jawaban Anda? Jawaban kebanyakan orang adalah dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Cinta itu datang dari mata turun ke hati. Pada satu sisi, kalimat ini seolah-olah masuk akal. Sesuatu yang menarik yang kita lihat memikat, kita jatuh cinta sampai ke hati. Tetapi pada sisi yang lain, kalimat ini salah. Mengapa? Orang-orang yang buta menolak jawaban ini sebab mereka tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin mereka mempercayai cinta itu datang dari mata, sedangkan tidak ada yang mereka lihat. Tidak ada yang mereka lihat. Tetapi banyak orang sudah terperangkap, sudah terjebak, sudah meyakini bahwa cinta itu datang dari mana? Dari mata. Dalam perjalanan selanjutnya, apa yang terjadi? Jika sebelumnya dari mata turun ke hati, yang terjadi selanjutnya dari hati turun air mata. Ternyata mata bisa menipu kita. Itulah fakta yang kita temukan dalam teks ini, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Setelah Tuhan menolak Saul menjadi raja, Tuhan mengutus Samuel pergi ke Betlehem menjumpai Isai dan anak-anaknya. Samuel mengikuti perintah Tuhan. Dia melangkah menuju ke Betlehem. Di Betlehem, Samuel berjumpa dengan anak-anak Isai dan Isai. Ya. Apa yang terjadi? Samuel meminta agar Isai segera memperhadapkan anak-anaknya. Siapa yang pertama kali diperhadapkan oleh Isai menjumpai Samuel? Alkitab bersaksi namanya Eliab. Yang pertama kali diperhadapkan oleh Isai kepada Samuel adalah Eliab. Apa yang terjadi dengan Samuel ketika dia melihat Eliab? Samuel terkesima kagum melihat perawakan Eliab yang tinggi. Samuel terpesona dengan paras Eliab yang tampan. Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Ini agak aneh saudara sekalian. Mengapa? Sebab biasanya Samuel sebelum berpikir, sebelum menyimpulkan, sebelum mengambil keputusan, Samuel meminta petunjuk Tuhan. Samuel bertanya kepada Tuhan. Tetapi kali ini Samuel terpesona dalam kekaguman dan dia melupakan itu. Sungguh, kata Samuel, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Eliab memang tinggi dan kekar badannya, parasnya juga tampan. Di mata Samuel, ini pemimpin yang ideal. Besar kemungkinan Samuel masih berpikir bahwa pemimpin yang dikehendaki Tuhan seperti yang sebelumnya, Saul.
Mari kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu kata Tuhan. Mari kita mendalami kata hati dalam ayat 7 ini. Kata hati di sini tidak menunjuk pada organ tubuh. Tidak. Kata hati di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani, love. Ya. Kalau orang Inggris menyebut love itu artinya cinta. Tapi kalau orang Ibrani menyebut love itu artinya hati. Hati. Ya. Yang menunjuk pada kepribadian, yang menunjuk pada kehidupan batinnya, yang menunjuk pada watak. Jadi yang Tuhan lihat adalah kepribadian, yang Tuhan lihat adalah kehidupan batinnya, yang Tuhan lihat adalah watak. Ya. Tuhan tidak melihat paras yang tampan, Tuhan tidak melihat perawakan yang tinggi kekar. Yang dilihat oleh Tuhan adalah kepribadian kita. Orang yang terlihat baik dalam pandangan mata kita belum tentu hatinya baik. Tuhan Maha Tahu. Dan itu pernah disampaikan oleh Hana ketika dia berdoa kepada Tuhan. Hana berucap, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Oleh Dia perbuatan-perbuatan kita diuji. Ya. Jadi Tuhan mengenal orang yang dipilihnya. Dari 7 orang anak yang diperhadapkan Isai kepada Samuel, tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Samuel tanya, cuma ini anak-anakmu? Isai menjawab, masih ada satu, tetapi sekarang dia ada di ladang sedang menggembalakan kambing domba. Samuel bilang, panggil dia. Isai segera memanggil anaknya itu yang bernama Daud. Daud diperhadapkan oleh Isai kepada Samuel. Dan ketika Daud berjumpa dengan Samuel, Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tuhan mengenal hatinya Daud. Memang dalam teks ini tidak disebutkan seperti apa hatinya Daud. Kita menemukan itu nanti pada pasal sesudahnya, pasal 17, ketika Daud berani menantang Goliat. Di hadapan Saul, Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud mengawali ucapannya dengan kata Tuhan. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tuhan yang sama akan melepaskan aku, memberikan kemenangan padaku atas Goliat. Dan ketika Daud berhadapan dengan Goliat, apa katanya? 1 Samuel pasal 17 ayat 46. Ayat 45 maksudnya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa, hati Daud terbaca. Dari teks ini, Tuhan sesungguhnya sedang mengajari Samuel. Tuhan juga sedang mengajari kita
bahwa sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan, mintalah hikmat dari Tuhan. Sebab kita manusia ini terbatas adanya. Kita tidak bisa menyelami hati seseorang. Kita tidak bisa memahami kedalaman hati seseorang. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Dunia kita saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Dunia kita saat ini sedang rusak. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang menjadi penjahat. Banyak orang tampil dengan penampilan yang menarik dan memukau. Tetapi dia adalah seorang penipu. Ya. Apakah kita dapat membedakan mana penipu dan mana yang bukan? Kita tidak bisa membaca kedalaman isi hati seseorang. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Tuhan ini mengajarkan kita agar jangan mudah menghakimi seseorang berdasarkan apa yang engkau lihat. Jangan mudah menilai seseorang, menghakimi seseorang berdasarkan penampilannya. Sebab bisa jadi ada orang yang penampilannya buruk tetapi hatinya baik. Acap kali orang tua memberikan pesan ini kepada anak-anaknya. Anakku, tidak apa-apa jika dia tidak cantik. Tidak apa-apa jika dia tidak ganteng. Yang penting hatinya baik. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu. Pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Hanya Tuhanlah yang dapat mengenal siapa kita. Yang dapat menyelami isi hati kita, yang dapat mengetahui rahasia hati kita. Hanya Tuhan yang tahu. Ada orang berpandangan, pilihlah pemimpin yang sudah dewasa, pilihlah pemimpin yang sudah tua. Jika kita belajar dari Alkitab, Musa dipilih oleh Tuhan ketika berusia 40 tahun. Sudah dewasa, sudah tua. Daud dipilih oleh Tuhan ketika masih muda. Alkitab mencatat masih kemerah-merahan. Mengapa Tuhan memilih Daud yang masih muda? Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan, manusia melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mintalah pertolongannya untuk membentuk hati kita menjadi lebih baik, agar kita bertumbuh sebagai pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Sang Pencipta.